Perkenalkan, saya Salahuddin Alayu bin Kiamang dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan kisah sejarah dakwah dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, yaitu pendiri Pondok Pesantren Darul Hadis Malang. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih lahir di kota Tarim, Hadramaut pada tanggal 15 Safar, hari Selasa, yaitu pada tahun 1316 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1896 Masehi. Pendidikan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih diawali dari tanah kelahiran beliau sendiri, yaitu di kota Tarim, Al-Hadramaut. Pendidikan beliau dimulai dari ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, bahkan sampai perguruan tinggi dari berbagai ulama-ulama besar di berbagai fakultas ilmu agama. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih Al-Alawi dalam memperdalamkan ilmu bukan hanya di kota Tarim saja, melainkan sampai kota-kota lain seperti kota Siwan Hadramaut, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Kairo Mesir, Afrika Barat dan sebagainya. Dan selama menuntut ilmu, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih Al-Alawi dikenal sebagai murid yang cerdas dan tangkas dalam pelajaran. Beliau juga dikenal sebagai murid teladan yang penuh kesungguhan, ketekunan dan keuletan dalam belajar. Tahun 1331 Hijriah atau yang bertepatan pada tahun 1921 Masehi, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih mendapatkan sebuah ijazah karena lulus dan berhak memberikan fatwa agama, antara lain bidang hukum, dakwah, pendidikan dan sosial. Dengan sabar dan penuh keikhlasan, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih memberi fatwa-fatwa agama. Di tengah kobaran semangat dan kegigihannya beliau dalam berdakwah dan berjuang, beliau mendapatkan sebuah tugas yang suci dari baginda Nabi Muhammad SAW, melalui dengan isyarah agar terus melanjutkan kegiatan dakwah beliau, tidak hanya di dalam kota Tarim saja, melainkan harus meninggalkan kota Tarim, yaitu dari kota kelahiran beliau sendiri. Perjalanan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih tentu bukan perjalanan yang tanpa makna, melainkan juga perjalanan mulia dan suci demi menyiarkan agama dakwah Islamiyah. Kapan dan di mana saja Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih berada, maka beliau selalulah berdakwah. Sehingga di setiap tempat Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih singgahi selalu meninggalkan kesan mulia. Bahkan tidak sedikit pun pula kemudian hari muncul kader-kader agama yang tangguh berkat didikan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Hal di atas sebagai wujud nyata kecintaan dan kepatuhan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih baik terhadap baginda Muhammad SAW maupun kepada maha gurunya, meski harus meninggalkan sanak keluarga dan kampung halaman beliau yang tercinta. Sebelum meninggalkan kota Tarim, beliau sempat pula mendirikan Jam'iyah Al-Ukhwah wal Mu'awanah dan Jami'ah Al-Nasr Al-Fadli. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih juga menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam suci baginda besar Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih melanjutkan perjalanan beliau menuju Aden dan selanjutnya berturut-turut menuju Pakistan, India, Malaysia, Singapura dan terakhir menuju Indonesia, yaitu kota kita tercinta ini. Dalam menuju negara-negara tersebut di atas, beliau selalu membina umat-umat baik secara umum maupun secara khusus dalam lembaga-lembaga pendidikan dan majelis-majelis taklim. Setiba beliau di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya, pada tahun 1338 Hijriah atau yang bertepatan dengan tahun 1919 Masehi, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih langsung diangkat sebagai direktur Madrasah Al-Khairiyah pada tahun 1358 Hijriah atau yang bertepatan pada tahun 1938 Masehi di kota Solo. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Ar-Rabithah. Tetapi sebelum mendirikan madrasah tersebut,
pada tahun 1351 Hijriah atau yang bertepatan pada tahun 1931 Masehi, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya sekaligus berziarah ke makam suci baginda Muhammad SAW. Begitu tinggi dan besar tekad Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan baginda Muhammad SAW. Dengan tidak henti-hentinya berdakwah dan mengajarkan ilmu agama seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam memperlancarkan dakwah Islamiyah dan mengajarkan ilmu-ilmu agama, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih pada tanggal 12 Februari, tepatnya pada tahun 1945, 6 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, mendirikan sebuah lembaga pesantren Darul Hadis Malang dan perguruan tinggi atas dan Malang di kota Malang, Jawa Timur, yang terus berkembang sampai sekarang, yaitu pada Darul Hadis Kota Malang. Hal ini membuktikan betapa tinggi dedikasi Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih dalam Hal ini membuktikan betapa tinggi dedikasi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih dalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta sebagai wujud nyata peran aktif dalam memajukan dan mencerdaskan bangsa Indonesia pada umumnya, umat Islam pada khususnya. Matiin dah aja. Dari sini kita dapat meneladani kesungguhan dan ketekatan dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih dalam menuntut ilmu dan kesungguhan beliau dalam menyebarkan dakwah agama Islam, khususnya di negara Indonesia kita tercinta ini. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 1362 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 19 November tahun 1962 pada usia beliau yang ke-62, dan jenazah beliau dimakamkan di Kasin atau biasa yang kita sebut dengan Kampung Keramat. Terakhir, bagi kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memperbanyak menjenguk atau menziarahi makam para wali, para habaib yang ada di Kota Malang ini, khususnya makam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.